Prof. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Asep Abdurrahman. Assalamualaikum Prof. Mohon maaf, mau bertanya bagaimana cara bertawakal yang benar dalam menghadapi permasalahan menurut perspektif kajian tasawuf. Iya, tawakal itu bertingkat-tingkat. Ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Tawakalnya orang awam, tambatkan untamu di pohon baru tawakal, itu kata Nabi. Ada sahabat Nabi kan, hei kamu parkir di mana untanya? So lepas ya Rasulullah, tawakal kepada Allah, terserah Allah. Oh itu bukan tawakal. Tawakal ialah tambatkan untamu di pohon baru serahkan kepada Allah. Jadi analoginya, kamu parkir di mana? Udah saya lepas motorku di depan pinggir jalan, saya sudah tawakal kepada Allah. Oh, nggak bisa. Parkir dulu di tempat parkir khusus yang ditentukan, baru tawakal. Yaitu tawakal orang awam. Ada lagi tawakal dalam pengertian taslim, pasrah kepada Allah. Ya, itu lebih dalam lagi. Itu kalau tawakal itu pakai rasio, pakai akal tadi, pakai reason. Tapi kalau taslim itu kadar reasonnya sedikit. Tawakalnya bayi. Kalau dia lapar, nangis, satu kali teriakan, bayi itu rebutan tuh. Ibunya, babysitternya, bapaknya, kakeknya, neneknya membantu. Apa yang kurang? Mungkin digigit nyamuk atau mungkin lapar. Jadi pasrahnya seorang bayi itu nggak perlu memikirkan lagi masa depan kehidupannya. Ya, orang tuanya lah yang proaktif. Tapi masih perlu menangis sebagai isyarat dia lapar. Ada lagi tawakal yang paling dalam yang disebut dengan tafwid. Tafwid itu tawakalnya janin. Janin tidak pernah menangis. Pernah nggak mendengarkan janin berteriak-teriak di dalam rahim ibu? Nggak perlu. Kenapa? Karena pasrah total. Semakin pasrah seorang kepada Tuhannya, maka Allah yang proaktif. Kayak pasrahnya mayat itu tafwid. Cukup melipat tangan, satu RT sibuk. Siapa yang menggali lubangnya, siapa yang memandikan, siapa yang mensolati, ambulansnya siapa yang ngurus, siapa imamnya, siapa takziahnya, dan seterusnya. Bagi habis tuh. Mayatnya tinggal melipat tangan. Jadi tafwidnya mayat dan janin, taslimnya bayi, tawakalnya orang dewasa. Nah, semakin pasrah kita kepada Allah, maka semakin proaktif Allah. Nah, itulah tawakal. Nah, kalau kita sudah sampai seperti Nabi, ya nggak ada yang mau mengganggu, karena hakul yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuh para wali, ya, dia tambatkan untanya di suatu tempat, ya, karena dia dekat dengan Allah. Begitu mau dicuri untanya, pencurinya itu tiba-tiba terdiam, kayak patung, mematung di situ. Nanti walinya, syekhnya itu datang, disentuh saja sedikit, baru bergerak. Maaf, saya bermaksud jahat tadi untuk mengambil untanya Pak Kiai. Ya, jadi kalau satu hari dia nggak datang, maka satu hari mematung orang itu. Jadi itu kuala. Ya, Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu sekalian, tawakal itu punya tingkatan masing-masing. Ya, semakin pasrah kita kepada Allah, maka semakin proaktif Allah. Maka itu kalau ingin pasrah, jangan pakai akal, pakai hakul yakin. Nah, kalau pakai akal, dimensi proaktifnya Tuhan hilang. Ya, ada cut your head, potonglah kepalanya jika kalian ingin mencapai puncak penyatuan diri dengan Allah. Karena kalau ada akal itu hijab. Nah, bagi kita tidak mesti harus menjauhkan akal. Akal itu juga penting. Tapi dalam hal-hal tertentu memang kita nggak boleh pakai akal. Selama ada akal kita nggak mungkin mencapai puncak.
meditasi saja nggak bisa kan. Kalau kita masuk di pusat meditasi itu kan kita dianjurkan ada potong kepalanya, artinya bukan memotong kepala, jangan pakai kepala otak di situ. Selama ada kepala itu akan ada terhijab, tidak bisa mendapatkan apa yang Anda cari. Saya kira gitu.